Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Mas, Mbak. Sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Alhamdulillah Pak, Pak. sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Kali ini udah bangun semua ya. Sudah, Alhamdulillah, Pak. Pak. Itu ada yang cuma kelihatan jidatnya aja tuh nggak pede itu belum belum mandi tuh kayaknya tuh. Turunin dikit kameranya, Mas, Mbak, biar ganteng sama cantiknya itu kelihatan. Nah, oke, aman semua, sehat semua, happy semua. Alhamdulillah, Pak. Kalau lemes gitu ya, happy semua enggak? Happy, Pak. Banget Pak. Iyalah, Happy. ngapain nggak happy? Mikirin apa kalian? Duit udah dicariin orang tua. Siang kuliah, malam nongkrong. Iya kan? Oke. Saya mulai dari absensi dulu ya. Baik, Pak. Mulai dari absensi dulu. Yang pertama Muhammad Mario. Hadir, Pak. Kemudian Suciyanti. Hadir, Pak. Terus Marcelina. Hadir, Pak. Rifani. Hadir, Pak. Raihan. Hadir, Bapak. Kemudian kemudian Muhammad Rizal. Hadir, Bapak. Terus sebentar. Oh, absensinya udah nampak belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh ini. Sekarang udah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kemudian Rehan Akbar. Hijrawati. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Ratu. Hadir, Hadir. Pak. Muhammad Yuda. Hariska. Hadir, Bapak. Luki. Hadir, Pak. Wahyu Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Aroyan. Hadir, Pak. Sylvia Rizky. Hadir, Pak. Kikin. Hadir, Pak. Goji. Bulan Nawang.
Hadir, Pak. Zakian Hadir Bapak. Muhram Dani. Suci Hadir. Azril Hadir Pak. Muhammad Al-Fariji Hadir Pak. Brata Kusuma Hadir Pak. Fatin Hadir Pak. Putri Hadir, Pak. Devi Dari Rizky Hadir Pak. Muhammad Farid Naswa Hadir, Pak. Tajudin Hadir Pak. Muhammad Zikri Hadir Pak. Abdul Rauf Hadir Pak. Fahru Raji Hadir Pak. Muhammad Rafi Hadir. Santoso Hadir Pak. Andesti Hadir, Pak. Devina Hadir, Pak. Muhammad Wisnu Hadir Pak. Raka Hadir Pak. Rifki Hadir Pak. Debri Raji Hadir Pak. Ben itu Amirul Huda Ineswa. Hadir, Pak. Oke. Siapa yang belum dipanggil? Izin Maaf Pak. Pak. Nim Saya Pak. Pak. Siapa? NIM berapa? NIM 30 Nim Pak. 2 Pak. NIM 30 Pak. NIM Sama 30. 22 Pak. Izin, Pak. Sama NIM berapa lagi? 22. Berapa? NIM 22 4, Pak. Pak. Sebentar. 22. Iya Pak. Oke, terus NIM berapa lagi? NIM 4. NIM 4. Oke. Terus siapa lagi? Sudah semua ya? Oke, aman Mbak, Mas. Semangat. Semangat pagi. Semangat. Iya dong, anak muda. Oh. Anak muda pagi-pagi udah nggak semangat gitu. Nih, kita masuk materi. Kita masuk materi. Loh, kok nggak muncul? Oh ini share ya. Ini ya. Oke, 'Oke. 'Kelihatan? 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 '
Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. saya sudah ulas ya yang lalu mengenai perbedaan primary semantik sama secondary semantik. Dan saya sudah sampaikan sampai ke tahap ini adalah jenis semantik, kemudian banyak yang dipakai itu adalah semen kelas G ya di sini. Nah, pertimbangannya adalah kedalaman. Nah, kalau yang lain itu contohnya seperti kelas D, dia kedalaman kan bisanya mulai dari 6.000 feet. Nah, sampai 10.000. Kalau kelas G mulai dari 0 sampai 8.000 feet. Nah, kemudian pentingnya apa dari pemilihan semen itu? Nah, pentingnya adalah ketahanan terhadap sulfat. Kemudian ketahanan dalam menerima pressure yang tinggi, ketahanan dalam menerima temperatur yang tinggi. Itu CHST, bottom hole statis temperatur. Eh, sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini kelas G ya. Bubur semen atau selari semen tanpa aditif mempunyai viskositas rendah. Nih, selama 15 sampai 30 menit. Nih, salahnya nih. Kemudian harus mempunyai sifat yang kompatibel terhadap semua macam adiktif sehingga didapat sifat properties yang diinginkan antara lain rheology, density ya, water loss, high pressure, high temperature ini ya pakai adit maksudnya. Maksudnya kondisi di bawah sana gitu. Jadi kondisi di bawah dikala udah ribuan feet atau ribuan meter itu kan kondisinya temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi. Nah, itu semennya harus tahan gitu maksudnya. Kemudian ada di sini thickening time. Thickening time, waktu pengejelan. Nah, kemudian ada lagi water ini, free water atau air bebas atau filtrat lah ya. Kalau di lumpur mah filtrat gitu. Nah, terus ada yang di sini tidak tercantum ada lagi. Ada namanya kalau ini kan thickening time ya. Ada lagi whiting on cement. Nah, jangan salah artikan. Kalau thickening time itu waktu bubur semen masih bisa dipompakan. Semen itu kan di cementing unit, kemudian ditekan menggunakan pompa, masuk ke dalam lubang, gitu, untuk nyemen. Nah, semen itu punya batas waktu sampai kapan dia bisa didorong pakai pompa, gitu. Jadi nggak boleh terlalu lama juga, itu. Nah, ada itu istilahnya thickening time, begitu. Atau di sini bahasa Indonesia ditulis di sini waktu pengejaran. Terus satu lagi ada namanya whiting on cement, WOC. Nah, kalau kalian kerja, orang bilangnya tunggu semen kering atau TSK gitu. Nah, itu beda sama thickening time. Bedanya apa? Kalau yang whiting on cement tadi itu waktu semen dia untuk mengeras. Begitu. Sampai kapan? 12 jam contohnya. Gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Antara semen itu masih bisa dipompakan, yang satunya lagi menunggu semen itu sampai keras. Gitu. Karena kan untuk bisa diinjek lagi atasnya, itu nunggu semennya keras. Ditunggu dulu. Jadi kalau hari ini kalian nyemen, sore selesai, nah itu stop dulu. Drilling stop dulu. Nah, besoknya pagi nanti dites, ditek sudah keras apa belum, begitu. Nah, itu yang dimaksud whiting on cement. Kalau sudah keras, drilling bisa lanjut lagi, begitu.
Terus, nah ini contoh-contoh ya, salah satu contoh-contoh aditif. Jadi ada bubuk semen, karung kayak gini ya, ada bubuk semen. Kalau kemasannya macam-macam aditifnya, ada yang pakai karung. Kalau semennya pakai karung. Tapi kalau aditifnya ada yang pakai apa drum gitu, drum plastik gitu. Nah ini bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam bubuk semen di mixing. Jadi ada air, kemudian tambahkan aditif. Ini ada dispersen, retarder, defoamer, gitu contohnya. Nah ini supaya mengurangi air lapisan atau fluid loss. Atau kalau di lumpur emat filtratnya itu biar nggak terlalu banyak. Gitu. Kemudian memperlambat setting semen. Maksudnya dia supaya enggak cepat mengeras, enggak cepat ngeset. Tadi yang saya sampaikan tadi, waktu semen itu punya waktu berapa menit dia harus dipompakan, nggak boleh terlalu lama. Nah, kemudian ini kaitannya sama apa hubungannya ini adiktif yang retarder ini? Kapan dipakai? Dipakai contohnya misalnya kita ngebor lubangnya terlalu dalam, berarti kan waktu untuk dorong semennya butuh waktu lama. Nah, kalau seperti itu mesti ditambahkan retardernya agak banyak, begitu. Supaya semen ini nanti pada saat dipompakan nggak buru-buru ngeset, nggak buru-buru dia nggak bisa dipompa lagi gitu. Nah, itu dengan cara ditambahkan retarder, begitu. Nah, berapa banyak menambahkannya? Nah, itu sebelum dipakai di lokasi, udah dilakukan pengujian dulu di lab, begitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, itu contohnya ya. Nah, ini dokumen ya, dokumen-dokumen untuk apa? Labnya, sama hasil pengujian, ya, pengujian laboratorium nih, pengujiannya thickening time-nya, slurry properties-nya, gitu. Kemudian compressive strength, kekuatan dari semennya, nah itu semua diuji di lab. Nanti pas di lokasi, tinggal volume yang di lab tadi dikonversi ke volume lapangan, begitu. Kalau di lab pakainya miligram, begitu kan? Nah, kalau di lapangan pakainya udah barrel, pound, gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Nah, ini alat-alat yang untuk menguji. Nah, yang dipakai di lokasi yang mana? Yang di lab juga dipakai, di lokasi dipakai yang mana? Ini salah satunya mud balance. Jadi nanti di mixing, kemudian ditimbang dia punya densitas berapa. Gitu. Nah, kalau di lokasi, ya dipakai. Misalnya hasil labnya tadi densitasnya mau di setting dia 15,8 misalnya. Di lab kan sudah didesain menyesuaikan karakter dari sumur yang akan di semen, begitu di lab itu sudah diuji. Di lapangan tinggal pakai. Nah, pas di lapangan alat ini kepakainya ya hanya memastikan bahwasanya eh, semen tadi densitasnya sudah mencapai 15,8, begitu. Jadi nggak perlu lagi kalian tambahkan bahan-bahan material lagi, tinggal diinjek, dipompa masuk ke sumur, begitu contohnya. Nah, ini alat-alat pengujiannya ini. Contohnya seperti ini. Ini alat-alat pengujian. Terus, ini kan ada ini van Vigimeter ini sebenarnya reometer ya. Reometer. Untuk menguji reologi. Gitu. Reologi dari semen. Ini alat-alat ujinya. Hasilnya. Itu. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasinya, semen itu masuk ke dalam lubang, itu dari cementing unit ke
cementing head ini. Nah, ini dipasang di kepala sumur. Jadi line dari cementing unit dihubungkan ke cementing head ini. Begitu. Nah, terus ini apa? Ini itu apa? Kursor saya kelihatan nggak, Mas, Mbak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nih ya. Ini tuh apa? Ini nih di cementing unit. Jadi ini tuh biasanya ukuran 1 barrel, 2 barrel, 3 barrel, 4 barrel, 5 barrel gitu. Dikala kalian mixing di sini, nanti akan butuh berapa barrel. Nah, tahunya dari sini volumenya untuk memastikan. Walaupun memang sudah ditakar ya. Tapi kan untuk memastikan lagi. Karena kan kalau udah kerja kan orang kan air ya dibuka aja valve-nya. Cos, ya kan? Nah, jangan sampai nanti harusnya butuhnya cuma 5 barrel, ternyata di sini sampai lebih dari 5 barrel, contohnya begitu. Nah, ini ilustrasinya begini. Ini cementing head, cementing unit, pompa semen. Motor ini untuk menggerakkan pompa semen. Begitu. Nah, ini airnya, kemudian bubur semennya di blend di sini. Nah, ini contohnya yang primary cementing. Itu di unit semen ini dia di mixing, kemudian diinjek masuk ke dalam lubang bor. Begitu. Nah, teknisnya ini drop dulu bottom plug seperti yang sudah pernah saya apa bahas sedikit ya sebelum ini. Drop bottom plug, kemudian bubur semennya dipompakan, terus drop top plug, baru nanti bottom plug sama top plugnya, maksudnya bubur semennya ada di antara bottom plug sama top plug, begitu. Nah, kalau kita melihat dari sini ya prosedurnya nih, mass circulation. Jadi maksudnya disirkulasikan dulu sebelum kita cementing, itu sirkulasi dulu. Untuk apa? Memastikan di bawah sini serbuk bornya enggak ada yang mengendap di bawah sini. Bersih gitu maksudnya dari serbuk bor. Kemudian baru pressure test line. Apa itu pressure test line? Untuk memastikan line dari cementing ini itu kuat pada saat nanti kita injek semen, nggak ada yang bocor gitu. Jadi dites dulu, ditutup, di close di sini cementing headnya, kemudian diberikan pressure di sini 1000 psi. Itu. Nah, kalau dinyatakan aman, oke. Berarti aman nih line, baru pumping bos. Pompakan air dulu. Set, sini pumping bos. Yes. Kemudian pumping spacer. Apa itu spacer? Ya kalau aktual di lapangan ya hanya air tawar saja. Yang nanti spacer itu yang akan memberi space atau penyekat antara fluida di dalam sumur, fluida yang sebelumnya, dengan bubur semenmu itu nanti supaya nggak campur. Nah, gitu. Nah, itu makanya dipompa dulu fluida spacer. Baru diturunkan bottom plug-nya ini. Set. Jadi pertama fluida spacer dipompakan, kemudian drop bottom plug, kemudian masukkan bubur semennya, ini ya, pump lead selari, pump tail selari. Ini sama-sama selari, cuman ada yang lead, ada yang tail. Ini untuk membedakan bara jenis dari semen. Gitu. Jadi kalau untuk primary cementing ada beberapa kasus kalau dia dalam bubur semennya itu dibagi dua, Mas. Densitasnya itu yang satu contohnya 13, yang satunya 15, contohnya begitu. Nah, yang densitasnya lebih rendah itu nanti posisinya di anulus ini dia ada di atas. Yang lebih tinggi ada di bawah, contohnya gitu. Kenapa? Karena tekanan di bawah dia lebih besar dibanding tekanan di atasnya, begitu. Nah, kenapa nggak dibuat sama densitasnya? Kalau dibuat sama densitasnya, khawatirnya nanti yang atas ini batuannya nggak kuat nahan tekanan densitas dari semennya. Dikhawatirkan nanti dia fracks. Kalau crack, dikhawatirkan loss semennya. Paham sampai sini?
Pak. Paham apa bingung? Atau ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Aman ya? Belum ada ya? Berarti paham semua. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Drop toplak. Kita turunkan toplak. Kebayang ya? Berarti kan semennya itu ada di antara bottom plug sama top plug. Nah, terus setelah top plugnya drop tuh maksudnya diturunkan gitu, masuk ke dalam casing gitu. Ditekan menggunakan fluida displacement gitu. Bisa air, bisa lumpur. Lumpur apa? Lumpur bor. Jadi memanfaatkan yang ada gitu untuk mendorong top plugnya tadi. Displacement ini maksudnya fluida pendorong, displacement fluid gitu. Ditulisnya displacement aja di sini. Gitu. Terus kemudian didorong terus. Sampai kapan didorong? Pertanyaannya, coba ada yang bisa jawab, sampai kapan didorong, Mas? Cemut, didorong sampai kapan? Apakah didorong terus atau ada batasannya? Kapan berhenti dorong? Didorong sampai apa namanya toplak sama batang plaknya udah nembus formasinya itu Pak. Suaranya gema, Mas. Gimana? Didorongnya sampai kapan? Sampainya Pak apa pas top plugnya itu sama bottom plugnya udah ketemu terus dia udah pecah Pak rubbernya itu Pak. Oke. Eh, kapan kita harus menghentikan pendorongan bubur semen ini, Mas? Atau Mbak, silakan. Oh, ini sudah stop nih dorongnya. Nah, itu kapan? Kan nggak mungkin didorong terus dong. Masuk nggak maksud saya? Ini kan didorong, dipompa. Nah, kemudian seandainya kalian sebagai sementer, kapan kalian itu memutuskan, oh sudah nih, jangan dipompa lagi, sudah cukup. Nah, itu kapan? Pada saat kapan? Pada saat semennya sudah masuk semua ke anulus. Terus tadi yang disampaikan dari tadi, toplak sama bottom plug kan sudah ketemu. Udah mentok di apa ini? Float call, Buat kalau float collar. Nah, sudah mentok di float collar ini. Begitu, sudah ketemu istilahnya bumping atau bump plug. Sudah stop, nggak perlu dorong lagi karena top plug sama bottom plug sudah ketemu. Artinya semuanya sudah habis dimasuk semua ke sini, sudah ke anulus begitu. Paham sampai sini? Apa bingung? paham Pak. Paham. Nah, Mas, Mbak yang lain, pertanyaannya lagi, ini kan di bawah permukaan.